nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Fikih Salam ketika salat, membahas buku tafsir salat, dan insyaallah kita akan mempelajari tentang fikih salam ketika salat. Sebelum kita membahas tentang salam, membahas tentang redaksi salam dan bagaimana tafsirnya, terlebih dahulu kita akan membaca beberapa poin terkait fikih salam. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 303. Yang pertama, bahwa salam termasuk rukun salat. Sehingga orang yang meninggalkan salam, baik dengan sengaja maupun karena lupa, maka salatnya batal. Meninggalkan salam berarti tidak mengucapkan assalamualaikum. Sehingga kalau ada orang yang salat misalnya ngantuk dia ya, saking ngantuknya ketika tasyahud, begitu dia terbangun ya, dia langsung berdiri atau langsung melakukan kegiatan yang lain tanpa mengucapkan assalamualaikum, maka salat seperti ini statusnya salat yang batal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah at-tuhur, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan adalah salam. Yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, yang menghalalkannya adalah salam. Di sini ada lafaz tahrimuha yang mengharamkannya dan lafaz tahliluha yang menghalalkannya. Yang dimaksud dengan mengharamkannya adalah batas yang mengharamkan untuk melakukan kegiatan di luar salat. Begitu orang melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka haram baginya melakukan kegiatan apapun yang itu bukan kegiatan salat. Sehingga haram baginya untuk bicara, haram baginya untuk makan, haram baginya untuk banyak bergerak, dan seterusnya. Begitu dia takbiratul ihram. Dan yang menghalalkannya adalah salam, karena ini adalah batas yang menghalalkan untuk melakukan kegiatan apapun di luar salat. Sehingga begitu selesai salam, dia boleh bicara, dia boleh A, B, C, dan seterusnya. Baik, ini bicara terkait masalah hukum salatnya. Tapi kalau kita membahas dari sisi ibadah tambahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat seusai salat, maka itu tidak ada hubungannya dengan fisik salatnya. Misalnya apa? Misalnya ya, ibadah tambahannya adalah salam-salaman begitu seusai salat. Dan itu jadi rutinitas. Begitu salam, langsung salaman. Seolah-olah orang ini tidak merasa nyaman kalau seusai salam dia tidak salaman. Nah, rutinitas semacam ini perlu untuk kemudian ditinjau. Yang saya maksud ditinjau adalah kenapa dia melakukan rutinitas seperti itu. Betul, ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Artinya orang seusai sholat mau salaman tidak salaman tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa setiap selesai sholat dia salaman? Saya katakan kenapa setiap selesai sholat dia salaman? Sehingga setiap selesai, ada kata setiap di situ, menunjukkan bahwasanya itu adalah rutinitas yang tidak bisa lepas. Makanya kita bisa lihat ya, sudah menjadi
gerakan refleks. Begitu selesai assalamualaikum, sudah menjadi gerakan refleks, dia langsung bergerak mencari umpan atau siapa yang bisa diajak salaman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus ada kebiasaan semacam ini? Setiap selesai melakukan sholat, dia langsung salaman. Ada sebuah kaidah yang mengatakan, idza takarrara taqarrara. Perbuatan itu kalau berulang, idza takarrara taqarrara. Perbuatan itu ketika berulang, maka dia akan menjadi perbuatan yang taqarrara. Idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu ketika berulang terus dilakukan, taqarrara, maka dia menjadi prinsip. Nah, kalau sudah bicara menjadi prinsip, berarti idza taqarrara, kalau sudah bicara menjadi prinsip, berarti ini butuh dalil. Dalilnya mana? Karena kamu terus-terusan seperti ini. Sehingga itu jadi prinsip kamu. Kalau begitu, dalilnya mana? Agar apa yang kamu lakukan ini bisa kita ikuti dan bisa kita semarakkan di masyarakat. Dan tentu saja jawabannya kita sepakat nggak ada dalil. Cuman pembelaan yang dilakukan ini kan sudah di luar sholat. Orang kalau sudah di luar sholat, mau salaman, mau makan, mau pelayon, mau lari, mau gojek, terserah dia. Kita tidak bicara sholatnya, tapi bicara kenapa kamu setiap selesai sholat melakukan seperti itu. Andaikan ada orang yang setiap selesai sholat, kemudian dia senyum, selesai sholat senyum, selesai sholat senyum. Pasti kita akan mempermasalahkan, loh kenapa setiap selesai sholat kok senyum? Apakah di situ ada prakteknya dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat? Kalau nggak ada, dipertanyakan kenapa setiap selesai sholat selalu senyum? Karena perbuatan seperti ini menjadi ibadah ketika dia dilakukan berulang-ulang. Kalau selesai sholat salaman karena kebutuhan, misalnya ya, kita sholat, begitu salam, ternyata di samping kita ini teman akrab yang sudah lama nggak ketemu, sekarang baru ketemu, terus langsung senyum sambil salaman. Berarti di situ ada latar belakangnya. Kenapa kamu salaman sambil senyum kepada sebelahmu? Oh, ini teman akrab saya dulu, kita lama nggak ketemu kok sekarang ketemu jejer waktu sholat jamaah nggak sengaja. Kemudian kita senyum, salaman. Kalau seperti ini ada latar belakangnya. Sama sebagaimana orang begitu selesai sholat, terus dia ke toilet. Dia ke toilet untuk buang hajat. Sah-sah saja, itu sesuai dengan kebutuhannya. Atau selesai sholat kemudian dia langsung minum atau yang lainnya. Baik. Sehingga pembahasan tentang kenapa orang salaman setelah sholat itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan ibadah sholatnya. Karena fisik sholatnya sudah selesai. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa salaman itu digandengkan dengan sholat. Bagi kaum muslimin yang sudah memahami tentang kaidah bid'ah yang diajarkan oleh para ulama, pembahasan seperti ini tidak asing. Tapi bagi kaum muslimin yang dia belum bisa menerima istilah bid'ah, kalau mendengar istilah bid'ah itu kupingnya rotok panas ya, alergi dan seterusnya, pembahasan seperti ini susah untuk diterima. Sehingga dialog itu terhenti, tidak bisa kemudian berjalan dengan sehat, karena gara-gara sebagian di antara masyarakat ada yang sudah bisa menerima istilah bid'ah dan ada yang belum menerima istilah bid'ah. Makanya kalau kita mau membahas masalah bid'ah, terlebih dahulu pertama yang harus kita lakukan adalah apakah masyarakat sudah siap menerima istilah itu? Belum siap. Loh, kenapa belum siap? Wah, itu istilah yang radikal atau apa misalnya ya. Tapi Rasulullah SAW mengucapkan kalimat itu. Bahkan beliau sering sampaikan dalam khutbah. Beliau sering mengatakan, wa kullu muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam masalah agama adalah perbuatan bid'ah.
dan setiap yang bid'ah itu sesat. Kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa muqaddimah khutbah beliau, dalam beberapa pengantar ketika beliau menyampaikan ceramah. Lalu ada orang yang sensitif dengan kalimat seperti itu. Nah, akhirnya karena masih banyak orang yang sensitif, kemudian pembahasan rinciannya sulit untuk dipecahkan. Baik, karena itu intinya jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dalam hal ini terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, ada yang seusai salam dia langsung salaman, ada yang seusai salam dia langsung berzikir sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Maka yang bisa kami sarankan adalah bahwa setiap perbedaan itu kita disyariatkan untuk mencari mana yang lebih sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan prinsip seperti ini, maka insya Allah kita akan bisa sama-sama mengajak masyarakat. Mari kita kembalikan kepada yang asli. Nah, selanjutnya, salam yang statusnya rukun sholat adalah salam pertama. Salam yang berstatus sebagai rukun sholat adalah salam yang pertama. Sedangkan salam kedua hukumnya sunnah. Salam kedua hukumnya sunnah. Rasulullah SAW pernah melakukan salam sekali. Beliau pernah melakukan salam sekali. Itu bukti bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat, beliau atau dalam kasus ini berarti menunjukkan bahwa salam yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salam sekali. Yusallimu taslimatan wahidah. Beliau melakukan salam sekali. Tilqa'a wajhihi, ke arah depan. Artinya tidak sampai menoleh jauh, tapi hanya menoleh ringan. Assalamualaikum. Jadi arah pandangan tidak sampai menyamping, tapi hanya serong sedikit. Karena yusallimu taslimatan wahidah tilqa'a wajhi. Nabi SAW membaca salam sekali ke arah depan. Artinya tidak sampai menoleh jauh. Assalamualaikum. Baik. Kemudian catatan yang ketiga. Inti dari salam adalah bacaan Assalamualaikum. Inti dari salam adalah bacaan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara menoleh ketika salam hukumnya anjuran menurut mazhab Syafi'iyah. Di sini yang saya temukan keterangan dalam mazhab Syafi'iyah sehingga saya tegaskan ini menurut mazhab Syafi'iyah. Apakah dalam mazhab yang lain juga sama? Wallahu a'lam. Sehingga sholat tetap sah sekalipun tidak menoleh ketika salam. Sholat tetap sah sekalipun tidak menoleh ketika salam. Dan dalilnya ini tadi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW salam sekali tilqa'a wajhi, tanpa menoleh jauh. Sehingga masih di arah depan. Assalamualaikum. An-Nawawi mengatakan, walau sallama at-taslimatain an yaminihi au an yasarihi au tilqa'a wajhihi ajza'ahu wa kana tarikan lisunnah. Kalau ada orang yang salam 2 kali, ke kanan atau ke kiri, atau ke arah depan, tilqa'a wajhihi, atau ke arah depan, ajza'ahu, maka salam itu sah. Wa kana tarikan lisunnah, sekalipun dia meninggalkan sunnah, yaitu tidak terlalu jauh ketika menoleh. Karena dia salamnya masih tetap berada di depan. Assalamualaikum.
Sehingga dalam salam itu yang menjadi pokoknya adalah apa? Ucapan Assalamualaikum. Sebagaimana dalam takbiratul ihram yang jadi pokok itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan ini statusnya anjuran. Sehingga kalau ada orang yang salat ya, ini tangan berada di bawah. Allahu Akbar. Langsung sedekap. Sah nggak salatnya? Sah. Ini tangan ada di bawah. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Langsung sedekap. Salatnya sah. Sedangkan mengangkat tangan Allahu Akbar. Angkat tangan ini sifatnya sunnah. Orang salam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tapi tetap menghadap ke depan. Salatnya sah. Namun kata Nawawi, dia tidak sesuai, meninggalkan sunnah. Yang keempat, dianjurkan untuk menoleh secara maksimal ketika salam 2 kali. Sehingga pipi orang yang sholat kelihatan dari belakang. Kelihatan dari belakang ketika menoleh, pipinya kelihatan dari belakang. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam dengan menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri hingga aku melihat putihnya pipi beliau. Assalamualaikum. Sehingga karena maksimal ya, Anda bisa melihat pipi yang sebelah depan, jamaah di belakang melihat pipi yang sebelah kanan. Nah, dan ini praktek seperti ini yang dianjurkan oleh para ulama karena ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salamnya dengan menoleh maksimal. Baik. Ada kebiasaan masyarakat ya. Ketika salam sambil manggut-manggut. Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum. Kayak gitu ya. Gitu sih ya. Assalamualaikum. Wallahu alam, kami tidak mengetahui tentang landasan kenapa harus sambil Assalamualaikum. Jadi kepala dipantulkan. Ya insya Allah tidak sampai mempengaruhi keabsahan. Namun masalah teknis salam seperti ini kita perlu untuk tahu latar belakangnya. Apa dalilnya? Apakah pernah ada riwayat seperti itu? Sehingga kadang ada orang yang memantulkan kepalanya ketika salam. Baik. Kemudian juga tidak perlu sampai menoleh ke belakang ya. Assalamualaikum. Ini kejauhan. Jadi cukup ke samping saja. Tidak perlu sampai badannya itu ikut menoleh hingga ke belakang. Selanjutnya, tentang tata cara salam. Tentang tata cara salam. Ada 5. Jadi di sini bicara kombinasi. Kombinasi kalimat tiga kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kombinasi itu kemudian disebutkan dalam sunnah ada 5. Ada 5 teknis. Yang pertama, mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari Abu Ubaidah, beliau menceritakan anna ibn Mas'udin kana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an yasarihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yajharu bikiltaihima. Kata Abu Ubaidah, beliau menceritakan prakteknya Ibnu Mas'ud.
bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengucapkan salam ke arah kanan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke kiri juga sama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yajharu bikiltaihima, beliau keraskan keduanya. Sehingga ketika membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikeraskan, artinya makmum ikut mendengar. Hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf. Tayyib. Sehingga praktek ini menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud mengajarkan tentang bagaimana cara salam yang benar, dan kita punya husnudzon ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke arah kanan. Ketika salam yang pertama. Dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pada saat salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi Assalamualaikum warahmatullahi. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau salam menoleh ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kiri beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr. Selanjutnya adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan dan ke kiri sama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi Assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kanan dan ke kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi hingga kelihatan putihnya pipi beliau. Sehingga salamnya maksimal pipi kelihatan dari belakang. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, Assalamualaikum. Dari Wasi' bin Hibban, seorang tabi'in ya. Beliau pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang tata cara sholat Nabi SAW. Kemudian Ibnu Umar pun mempraktekannya di antara yang disebutkan dalam kutipan keterangan Wasi' bin Hibban. Wa dzakara assalamu alaikum warahmatullahi an yaminihi. Assalamu alaikum an yasarihi. Ibnu Umar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ketika menoleh ke kanan. Assalamualaikum ketika menoleh ke kiri. Hadis riwayat Nasa'i dan statusnya hadis yang sahih. Kemudian yang kelima adalah salam sekali dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, tapi nolehnya tidak terlalu jauh. Kalaupun jauh boleh. Assalamualaikum. Boleh ya. Kalaupun tidak terlalu jauh juga boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi hanya menoleh ke arah samping. Sebagaimana dalam riwayat yang tadi. Aisyah menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tsumma yusallimu taslimatan wahidah. Nabi SAW salam sekali. Mengucapkan assalamualaikum. Yarfa'u biha sautahu. Beliau menyuarakannya dengan keras. Hatta yuqiduna, sampai membuat kami itu bangun. Berarti ini, ya, ini zahirnya adalah saat sholat malam, saat qiyamul lail. Kata Aisyah, hatta yuqiduna, sampai menyebabkan kami itu bangun. Karena salamnya Nabi SAW, beliau suarakan dengan keras. Tayyib. Jamaah yang dimulakan Allah, 5 tata cara salam ini silahkan Anda praktekkan secara bergantian agar kita bisa melestarikan sunnah Nabi SAW. Sehingga kadang salam model A, B, C, dan insya Allah cukup mudah untuk dihafalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombinasinya ya, lengkap kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kanan lengkap, kiri di situ dihilangkan wabarakatuh. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan kiri. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan, Assalamualaikum, kiri. Yang kelima, Assalamualaikum saja. Sehingga ada 5 kombinasi dan kita bisa praktekkan secara bergantian. Walhamdulillah. Selanjutnya, catatan yang keenam, Nabi SAW terkadang salam sekali dengan menoleh sedikit ke arah kanan, sehingga masih terlihat ke arah depan. Aisyah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu fis salati taslimatan wahidah tilqa'a wajhihi yamilu ila syikil aymani qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salam ketika salat taslimatan wahidah, sekali salam. Tilqa'a wajhihi, menghadap ke arah depan, yamilu ila syikil aymani qalila, agak condong ke kanan dikit. Assalamualaikum. Agak condong ke kanan dikit. Assalamualaikum. Nah, dan riwayat ini menunjukkan tadi ya, bahwa menoleh itu bukan termasuk wajib dalam salam. Yang wajib adalah ucapan apa? Yang wajib ucapan Assalamu alaikum. Salamnya, yang itu merupakan rukun. Ada satu kejadian ya. Kejadian ini baru kemarin. Jadi saya sendiri yang mengalami ketika saya sedang sholat, kemudian tasyahud, tiba-tiba qomat. Padahal tasyahudnya sudah selesai. Qomat, refleks mau berdiri. Sudah mau berdiri, beranjak, iya belum salam. Terus duduk lagi, kemudian salam. Itu contoh orang yang lupa salam. Andai kan itu terjadi, karena dengar qomat, refleks saya mau berdiri untuk sholat wajib. Andai kan itu terjadi, kemudian saya berdiri dan saya melakukan kegiatan sebelum saya mengucapkan salam, maka sholat sunnah tadi batal. Karena lupa ketika salam, mengingat salam ini adalah rukun, jika ditinggalkan baik sengaja maupun lupa, menyebabkan sholatnya batal. Jadi kalau ada orang yang tanya, apa mungkin lupa salam? Saya pernah mengalaminya. Hampir lupa. Jadi begitu sholat, sudah tasyahud akhir, sudah membaca sholawat selesai, terdengar qomat, tinggal salam. Tinggal salam, terdengar qomat. Refleks mau berdiri. Terus balik duduk, kemudian salam. Ya. Alhamdulillah nggak ada yang lihat ya. Sehingga bukan termasuk
perbuatan yang memalukan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari tentang beberapa caranya. Selanjutnya, kita akan kutipkan tentang satu kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika salam. Ada beberapa praktek yang tadi sudah kita sebutkan seperti menggoyangkan kepala, assalamualaikum, satu. Kemudian salam yang terlalu jauh, assalamualaikum, sampai kursinya berputar, sehingga fisiknya ikut menghadap ke belakang. Padahal cukup sebenarnya menghadap ke arah samping, yang kelihatan dari depan, yang kelihatan dari belakang itu pipinya. Nah, berikutnya adalah kesalahan membuka tangan kanan dan tangan kiri ketika menoleh saat salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kebiasaan ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman Nabi SAW. Lalu dilakukan oleh orang di zaman sekarang. Cuman yang jadi pertanyaan, perbuatan sahabat di zaman Nabi SAW itu ada dua kemungkinan. Pertama, disetujui oleh beliau, sehingga menjadi apa? Sunnah takririyah. Yang kedua, dikoreksi oleh beliau, sehingga yang menjadi sunnah takrirnya adalah koreksi dari Nabi. Yang menjadi sunnah adalah koreksi dari Nabi SAW. Jadi praktek sahabat di zaman wahyu. Di zaman wahyu berarti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kemungkinan disetujui. Disetujui itu bisa bentuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan, atau bisa bentuknya beliau memuji, atau juga bisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh yang lain untuk mengikuti. Intinya disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini menjadi sunnah takrir, persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dikoreksi. Sehingga ketika ada orang yang melakukan, sahabat melakukan, dia dikoreksi oleh Nabi SAW. Maka yang menjadi sunnah adalah koreksi Nabi SAW. Itu menjadi sunnah qauliyah. Sabda Nabi SAW menjadi sunnah qauliyah. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita bisa memahami ini karena praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang dilakukan oleh para sahabat kemudian direspon oleh Rasulullah SAW itu menjadi aturan bagi umat setelahnya. Para sahabat, mereka ketika melakukan salam, mereka punya kebiasaan tadi, membuka tangannya ke kanan dan ke kiri. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan ke samping masing-masing. Ini kedua kanan ya. Maksudnya adalah, ini tolong dikoreksi yang punya buku, kedua tangan. Betul, kedua tangan ke samping masing-masing, sehingga tangan kanan ke kanan, kiri ke kiri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, alama tumi'un, ama yumi'u ima'an, alama tumi'una biaidikum, mengapa kalian berisyarat? Ama ayumi'u, berisyarat. Kenapa kalian berisyarat? Biaidikum, dengan tangan kalian.
Ka'annaha adnabu khailin syumsin. Itu seperti keledai yang suka lari. Jamaah bisa lihat ya. Jadi ini kan muncul gerakan. Jadi seperti kopat kapit. Gerakan kopat kapit. Nabi SAW misalkan seperti gerakannya zebra ya. Khailin syumsin. Gerakannya apa? Zebra yang dia nggak bisa mendiamkan ekornya. Ekornya kan selalu kopat kapit, dikibas-kibaskan terus. Seperti kuda, zebra, keledai itu karakternya seperti itu. Kenapa kalian mengisyaratkan tangan kalian ketika salam seperti seperti kuda yang kopat kapit? Innama yakfi ahadakum an ayyadu ayadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kalian cukup letakkan tangan kalian di atas pahanya, kemudian salam menoleh ke saudaranya yang berada di samping kanan dan kirinya. Sehingga ini tidak perlu bergerak, tapi cukup diam. Tayyib, sudah ada hadis tegas, tapi masyarakat masih melakukannya karena mereka belum tahu. Silakan disampaikan seperti ini. Ada orang yang dia pernah menyampaikan ke saya, latar belakang kenapa dia ketika salam itu membuka tangannya. Jadi teman saya ini ketika salam, tangan kanan dibuka, tangan kiri tetap diam. Terus dia menjelaskan, jadi kalau salam, saya melakukan seperti itu. Assalamualaikum, terbukalah pintu surga. Assalamualaikum, tertutuplah pintu neraka. Nah ini kalau refleks dibuka gimana coba? Karena kan biasanya orang itu melakukan gerakan yang simetris, seragaman kanan kiri. Sehingga saat dia salam, Assalamualaikum, tangan kanan dibuka, Assalamualaikum, kirinya ditahan. Dengan maksud, Assalamualaikum, terbukalah pintu surga, Assalamualaikum, tertutuplah pintu neraka. Ya itu kan alasan logika dia. Itu alasan logika dia. Akan lebih baik kalau Anda ketika sholat minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, sebelum salam. Nah, kalau alasannya terbukalah pintu surga, tertutuplah pintu neraka, harusnya sebelum salam kamu baca doa seperti itu, sebagaimana yang dipraktekkan oleh temannya Mu'ad bin Jabal. Assalamualaikum sebelum salam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu lebih nyambung, logika nyambung, prakteknya ada, dalilnya ada. Tapi kalau kayak tadi, ini semoga pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, logika nggak nyambung. Kemudian secara praktek juga tidak pernah diajarkan, bahkan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan kita masih punya satu pembahasan lagi, yaitu tentang tafsir salam. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 74499999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء
خير الرازقين. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Hai. Ana mau nanya tentang kurban. Jika istri mau kurban, terus suami tidak mengetahui karena tahun-tahun sebelumnya suami biasa melarang, tapi istrinya telah berkorban. Apakah istrinya berdosa karena tidak menaati suaminya? Itu pakai dana siapa, Bu? Pakai uang istrinya, Ustaz. Istri berkorban dengan uang pribadi ya? Uang pribadi. Terus itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah boleh istri untuk tahun ini berkorban lagi dengan mengatasnamakan nama suami dalam berkorban, tapi suaminya tidak mengetahui kalau istrinya berkorban? Ceritanya kurbannya sembunyi-sembunyi, Ustaz. Apakah boleh seperti itu? Kurbannya gimana? Kurban sembunyi-sembunyi, Ustaz. Maksudnya Sembunyi-sembunyi. suaminya nggak mengetahui kalau istrinya berkorban, tapi kan ini make uang istri. Baik. Alasan suami tidak mengizinkan apa? Karena masih banyak kebutuhan. Oh, masih banyak. Yang lain karena istri anak ini kan anaknya kan mau masuk pondok gitu, Ustaz. Baik. Mau pondok baru bayar banyak dan sebagainya. Baik. Terus Ustaz, pertanyaan kedua, jika anak ingin mengamalkan doa-doa yang dalam buku Ustaz itu, doa sebelum salam itu kan banyak, Ustaz. Nah, sebenarnya anak mencoba menghafal beberapa itu, tapi ada yang kurang pede kalau dibaca pada saat itu takut salah. Apakah boleh anak taruh buku Ustaz itu di samping pada saat duduk itu, Ustaz, sambil baca itu, nah Ustaz, jadi sudah dibuka duluan gitu, nah dibuka memang yang mau dibaca, takut salah, Ustaz. Apakah boleh seperti itu sampai betul-betul hafal gitu, Ustaz? Baik. Yang satu komentar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah boleh seorang wanita dia melakukan amal harta dengan menggunakan tabungan pribadinya? Saya katakan amal harta karena kan amal itu ada banyak ragam ya. Ada ibadah badaniyah, ibadah fisik seperti sholat, puasa, itu ibadah fisik. Ada ibadah maliyah seperti membayar sedekah, kemudian berkurban dan seterusnya. Apakah boleh bagi wanita untuk melakukan amal ibadah maliyah tanpa izin dari suami? Ulama beda pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, selama itu uang pribadinya, tabungan pribadinya, hukumnya boleh. Dengan dalil Nabi SAW, beliau ketika khutbah Id, selesai beliau menyampaikan khutbah untuk seluruh jamaah, beliau mendekat ke jamaah wanita. Ditemani oleh Bilal. Beliau ditemani oleh Bilal. Kemudian Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada ibu-ibu, khusus para jamaah wanita. Di antara cuplikan nasihat itu adalah, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah. Karena aku melihat banyak di antara penduduk neraka adalah di kalangan wanita. Sehingga Rasulullah SAW meminta selamatkan diri kita dengan sedekah. Sedekah kita gunakan untuk membentengi kita dari azab neraka. Lalu diceritakan dalam riwayat itu, mereka melemparkan emas yang mereka punya. Ada yang melempar cincin, ada yang melempar anting, ada yang melempar gelang. Sehingga dohirnya, para sahabiyat ketika datang Id, ada yang pakai perhiasan. Mereka pakai perhiasan. Dan ya tentu saja ditutupi ya, mereka tutup aurat. Antingnya apa kelihatan dari luar, Pak? Ya, karena itu bagian dari aurat, mereka tutupi. Ngambil anting dari dalam jilbab bisa enggak? Bisa. Ngambil gelang tanpa harus membuka tangan di depan umum bisa. Mereka melemparkan perhiasan-perhiasan mereka. Ditadai oleh Bilal.
Dan mereka tidak izin dulu, suaminya bisa jadi ada di depan. Dan mereka tidak teriak-teriak, Bi, saya mau infak ini, boleh enggak, Bi? Atau mereka teriak dulu, ya. Coba saya tanya Abah dulu, ya. Atau WA dulu suaminya. Tidak ada seperti itu. Sehingga mereka langsung lemparkan itu perhiasan-perhiasan yang mereka punya dan ditadai oleh Bilal. Dan itu jadi dalil bahwasanya mereka berinfak dengan harta yang mereka punya tanpa izin dari suaminya. Sehingga insya Allah bagi para wanita yang dia ingin sedekah, diperbolehkan bagi wanita ini untuk mengeluarkan sedekah dengan harta pribadinya. Catatannya adalah harta pribadi. Kalau itu harta suami, terlarang dia mengeluarkan harta suaminya tanpa izin dari suaminya. Kalau dia melakukan seperti itu, ya bisa jadi ada perhitungannya di akhirat. Sehingga ketika seorang istri dipasrai uang suami, misalnya, ya, karena suami datang habis bekerja bawa duitnya kan langsung masuk ke tabungan bini syariah, kan gitu ya, masuk ke tabungan istri. Apakah itu dikasihkan ke istri? Ya, secara umum budaya kita belum. Istri cuma dititipi, suruh jaga, gitu kan. Nah, kemudian oleh sang istri dipakai untuk sesuatu di luar izin suami, itu tidak boleh. Tapi kalau uang pribadinya silahkan. Selanjutnya, untuk kurban. Nah, masuk dalam hal ini adalah kurban. Kalau ibu itu uang pribadi, silahkan. Ibu boleh berkorban dengan uang pribadi. Kemudian bolehkah diam-diam? Ya, diam-diam juga maksudnya di luar izin suami, di luar pengetahuan suami, karena daripada nanti bikin ribut di keluarga, jadi geger satu keluarga. Ya insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian untuk sholat kemudian berdoa dengan membaca teks, apakah diperbolehkan? Tidak ada syarat dalam sholat atau tidak dilarang dalam sholat orang tidak membaca. Jadi sholat sambil membaca teks itu boleh. Meskipun ini kurang afdol. Kenapa? Karena kalau membaca teks berarti dia tidak melihat ke arah yang disunnahkan. Orang sholat itu merem atau melek? Melek. Matanya tidak dipejamkan, tapi dibuka. Dibuka berarti dia melihat. Ke arah mana melihatnya? Ke arah tempat sujud atau ke arah jari telunjuk, isyarat jari telunjuk saat tasyahud. Kalau dia baca, maka sunnah ini hilang. Kalau begitu Pak, bukunya taruh di jari telunjuk. Ya nanti jatuh ya. Sehingga otomatis konsekuensinya ketika dia baca teks, dia kehilangan sunnah ini. Namun sifatnya ini sunnah ya. Kehilangan sunnah ini jika memang dibutuhkan, ada kebutuhan yang mendesak untuk itu, diperbolehkan oleh ulama. Karena itu insya Allah tidak masalah Anda membaca teks ketika berdoa sebelum salam. Karena kalau menghafal nggak pede, mau baca nggak pede, jangan-jangan nanti ada yang salah. Maka insya Allah tidak masalah, dan kami sarankan sebaiknya jangan buku ya. Karena kalau buku seperti ini ketika Anda mau baca lupa halamannya, apalagi ini pita udah digeser sama anak, kan gitu ya. Nyari-nyari dulu di belakang mana ini doa yang mau dibaca. Terlalu banyak gerakan. Maka sebaiknya Anda salin, Anda taruh di dekat Anda sholat. Begitu sudah mau salam dibuka salinan tadi, catatan tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya Ustaz, saya dengan Uminya mau menanyakan di luar tema Ustaz. Silakan. Ya, saya mempunyai seorang kakak Ustaz. Nah kebetulan kakak saya ini laki-laki. Dulu sudah lama sekali itu menikah tanpa saksi. Nah ada wali? Saksinya itu hanya wali hakim aja Ustaz, karena pihak wanita tidak merestuinya. Dari keluarga laki-laki
dari kami pun keluarga laki-laki juga tidak tahu kalau terjadi pernikahan itu. Nah, kemudian mereka itu sudah mempunyai anak 2 ustadz kembar. Nah, karena tidak direstui, mereka dipisahkan dari mertua, dari orang tua dari wanita. Sehingga terjadi udah lama, sekian 10 tahun, ketemu kembali dan menikah kembali, Ustadz. Nah, sekarang ini yang anak kembarnya ini mau menikah. Apakah walinya itu kakak saya atau gimana, Ustadz? Dulu yang jadi wali siapa? Wali hakim, Ustadz. Wali hakim KUA? Iya. KUA? Resmi? Bukan, Pak, ketua adat dari kami kebetulan orang Sumatera Barat, dari kepala adatnya. Baik, dia bukan pejabat ya ketua adat ini? Bukan. Baik. Terus yang kedua, Ustadz, ini kan kami sudah pembagian waris. Nah, di warisan itu ada uang untuk pembangunan rumah adat gitu. Tapi uang rumah itu dipakai kakak saya, Ustadz. Itu gimana ya, Ustadz ya? Itu aja, Baik. Ustadz. Baik, cukup Ibu. Cukup, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan berbicara tentang hak wali hakim. Wali hakim itu pertama, sebagaimana namanya, dia harus hakim. Dan berstatus hakim tidak bisa atas penunjukan diri sendiri, tapi ditunjuk oleh negara. Sehingga dia punya wewenang. Dan wali hakim di negara kita adalah KUA yang dia ditunjuk oleh Departemen Agama secara resmi untuk menjadi walinya. Dan saya pernah melihat langsung pernikahan yang walinya adalah KUA. Padahal di situ ada ayahnya. Akhirnya kita memahami berarti ini adalah ayah biologis. Ini ayah biologis, jadi wanita ini terlahir di luar nikah, dan saat pernikahan yang menjadi wali adalah si pihak KUA. Nabi SAW pernah mengatakan, fa in istajaru fas-sultanu waliyu man la waliyalahu. Jika terjadi persengketaan, maka sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Nabi SAW menyatakan, fa in istajaru, kalau mereka sengketa. Nah, salah satu di antara bentuk sengketa itu adalah pihak keluarga nggak setuju. Pihak keluarga wanita tidak setuju. Sehingga terjadilah sengketa, mereka rebutan, yang satu pengen, yang satu tidak mau, atau faktor yang lainnya. Intinya wali yang utama dia nggak mau jadi wali. Terjadi geger terlebih dahulu, rame ribut terlebih dahulu, sehingga pernikahan itu tidak mau diwalikan oleh wali yang sah. Pas sultan waliyu man la waliyalahu. Maka kalau terjadi geger seperti ini, bikin ribut, maka hak perwalian beralih ke sultan, ke wali hakim. Dan Nabi SAW menyebutnya sebagai sultan. Maka kalau dia tidak berstatus sebagai sultan, dan sultan tentu saja punya wilayah, punya kekuasaan, dan itu adalah orang yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah resmi. Karena itu sebatas pak kaum, kepala adat dan seterusnya tidak bisa jadi wali. Dan kalau mereka nekat jadi wali, ini wali yang tidak berhak dan pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Karena itu di posisi ini, jika yang jadi wali adalah bukan sultan, tapi kepala adat, maka pernikahannya batal. Kemudian, sultan berhak jadi wali, hakim bisa jadi wali, dengan ketentuan wali yang sah tidak ada, atau mereka sengketa. Salah satu yang di antara yang dicontohkan oleh para ulama adalah anak perempuan dibenci bapak. Sampai bapak itu tidak mau bersumpah.
tidak mau menjadi wali. Sehingga ketika diminta jadi wali dia nggak mau, saking bencinya sama anak. Atau dia nggak setuju dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas. Saya nggak mau menikah dengan itu. Kenapa? Ya, suamimu misalnya dia nanti nyuruh kamu berjilbab. Saya pengen kamu tidak berjilbab. Bahkan alasannya tidak sesuai syariat. Maka nanti bisa lapor ke KUA. Nah, pihak wali hakim berhak untuk maksa kamu jadi wali karena alasanmu nggak kuat. Kalau tetap nggak mau, diambil alih oleh sultan. Bukan dilimpahkan ke wali yang lain, tapi diambil alih oleh sultan. Tujuannya apa? Agar tidak menambah sengketa. Kalau kamu nggak mau, nanti yang saya suruh adalah adikmu, jadi pamannya. Nah, nanti kalau yang disuruh adiknya mau, ini berantem nanti. Maka diambil alih oleh sultan, bukan diserahkan, dilimpahkan ke yang lain. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terjadi selama puluhan tahun dan anak kembar tadi mau menikah, siapa yang jadi walinya? Pertama yang perlu dilihat adalah ada istilah ini ya, nikah syubhat. Apa itu nikah syubhat? Nikah syubhat adalah pernikahan yang beda penilaian. Sah menurut pelaku, tapi batal menurut hukum. Kok bisa? Saya kasih contoh. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat menikah dengan seorang sahabiat. Kemudian setelah menikah beberapa waktu, ya, datang seorang wanita. Lalu wanita ini mengatakan, kamu dan istrimu dulu sama-sama pernah saya susui. Sehingga sahabat ini dengan istrinya adalah saudara apa? Sepersusuan. Sahabat lelaki ini nggak terima. Loh, kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Lalu menyampaikan kasus yang dia alami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kaifa wa qad qil. Loh, terus gimana lagi kalau emang realitanya kayak gitu? Gimana lagi kalau realitanya seperti itu? Dan persaksian wanita ini diterima karena beliau pelaku. Meskipun gak ada saksi. Saksinya mana? Kamu menyusui saya dan istri saya. Dan menyusui apa harus di depan umum? Sehingga butuh saksi. Saya yang menyusui. Dan saya tahu kamu dulu saya susui, istrimu juga dulu saya susui. Kaifa wa qad qil. Terus gimana lagi kalau emang realitanya kayak gitu? Akhirnya mereka dipisahkan. Nah, muncul pertanyaan. Terus hubungan badan yang sudah mereka lakukan, karena mereka sudah akad nikah, terjadilah hubungan badan. Itu zina atau tidak? Tidak. Nabi SAW tidak menegakkan hukuman had apapun. Sehingga lelaki ini tidak dirajam, tidak pula dicambuk, wanitanya juga tidak. Tapi nikahnya dibatalkan. Sehingga menurut pelaku, karena pelaku nggak tahu statusnya nikah itu sah. Dia nggak tahu kalau ini adalah saudara sepersusuannya, tapi batal menurut hukum karena realitanya itu saudara sepersusuan. Nah, kita perlu menimbang. Di tempat kita banyak syubhat terjadi di masyarakat. Syubhat artinya pemahaman-pemahaman yang nggak benar di tengah masyarakat, sehingga ada sebagian yang punya keyakinan nikah pakai wali gadungan boleh. Yang saya sebut wali gadungan adalah yang tidak berhak tadi ya, jadi wali. Ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Lalu dia nikah dengan wali itu, kepala adat atau pak kaum dan seterusnya. Menurut dia itu sah. Tapi secara hukum itu batal. Nah, turunannya kalau kakak dulu meyakini, jadi harus jujur ini, Anda dulu paham nggak kalau seperti ini nggak sah? Ya ngerti. Terus kenapa kok dilakukan? Ya wis kadung cinta.
kadung tresno ya. Sudah terlanjur seneng sehingga dia memaksakan diri. Ya sudah, statusnya zina. Statusnya zina. Sehingga anaknya anak zina. Tapi kalau beliau meyakini, lo kan sudah diwalikan, walinya sah. Sehingga pernikahan saya sah. Dan saya meyakini itu sah. Saya nggak ada keinginan untuk berbuat zina, dia takut zina dan seterusnya. Tapi dia yakini itu sah. Ketika dia yakini itu sah, padahal hakikatnya batal menurut hukum, maka statusnya adalah nikah syubhat. Nah, turunan dari nikah syubhat ini muncul anak syubhat. Anak syubhat tetap dinasabkan kepada bapaknya. Sehingga nanti dia boleh diwalikan oleh ayahnya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apakah ada dalilnya kalau pada hari Jumat kita tidak boleh mengadakan kholaqoh di masjid sebelum dilaksanakannya sholat Jumat? Kami ibu-ibu yang sudah tua, usia kami di atas 50 tahun, mengadakan tahsin di masjid pada hari Jumat mulai jam 8:30 sampai jam 10:30. Bagaimana yang demikian Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Tentang hukum mengadakan kajian sebelum Jumatan. Apakah ini diperbolehkan? Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hilaqi yaumal jum'ati qabla shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membuat halaqah pada hari Jumat sebelum Jumatan. Dan yang dimaksud dengan al-hilaq di sini adalah halaqah yang di situ ada tausiah, memberikan ceramah dan seterusnya. Karena itu beberapa ulama mereka melarang hal itu, seperti Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dan bahkan beliau mengatakan orang yang membuat halaqah sebelum Jumatan fahuwa athim, dia berdosa. Demikian pula yang disampaikan oleh Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang mungkar. Namun ada juga ulama yang mengatakan diperbolehkan dengan ketentuan tidak mendekati Jumatan. Karena larangan ini sifatnya adalah larangan yang kaitannya dengan Jumatan, agar tidak terjadi kerancuan. Sehingga orang menyangkanya Jumatan sudah mulai karena sudah banyak orang kumpul di situ. Padahal aslinya belum ada Jumatan. Dan menyampaikan pelajaran di masjid, kemudian menyampaikan kajian jauh dari waktu Jumatan, misalnya di waktu pagi jam 7, selesai jam 9. Itu tidak akan muncul anggapan di masyarakat kalau ini Jumatan sudah mulai, karena ini masih jauh dari Jumatan. Sehingga ada khilaf. Ada pendapat yang mengatakan dilarang mutlak, ada pendapat yang mengatakan itu dilarang jika menyebabkan masyarakat bingung dengan Jumatan. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, hukumnya boleh. Ada khilaf dalam masalah ini. Karena itu berarti kalau dia dilakukan di luar masjid, misalnya ibu-ibu menyelenggarakan tahsin di hari Jumat sebelum Jumatan, tapi di musola yang tidak dipakai Jumatan, ya. Yang saya maksud adalah di masjid yang tidak dipakai Jumatan. Kemudian melakukan halaqah di situ, insya Allah tidak masalah, karena tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat, sebab di musola itu nggak mungkin dipakai Jumatan. Karena itu wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, dan diperbolehkan seperti itu, sebagaimana dulu ada beberapa halaqah
yang dilakukan di masjid-masjid kecil yang itu tidak dipakai Jumatan. Sebagaimana keterangan Al-Baihaqi, An-Nawawi, At-Tahawi, Al-Baghdadi dan yang lainnya. Insya Allah diperbolehkan, dan kami sarankan sebaiknya Anda ngambil posisi di musola atau di tempat yang tidak dipakai Jumatan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.